yang bermanfaat, menjadi tangan yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di babul musyadi, bab yang mana setiap makolahnya berisi 10 nasihat, 10 nasihat. Kita sekarang masuk pada makolah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrah. Maqalah yang ke-15 dari bab musyadi. Maqalah atau nasihat ini qala Rasulullah. Qala telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah belajar untuk kita semua. Man kasura dhahiku udiba bi ashri uqubati. Man, kata Rasulullah, man, siapa saja, mau laki mau perempuan, siapapun dia, orang mukmin orang muslim, kasura yang banyak, apanya yang banyak, dhahiku tertawa. Orang banyak tertawa sampai terkakakan, tiba dia akan disiksa orang bi ashri uqubatin dengan 10 macam siksaan. Bapak pernah tertawa? Ibu yang banyak tertawa, bapaknya apa ibu? Bu. Yang paling kencang tertawa, bapaknya apa ibu? Tertawa apa nggak boleh? Boleh. Hukum asli tertawa itu boleh. Yang tidak boleh itu satu, tertawa yang sampai melalaikan kita dari Allah. Itu yang nggak boleh. Banyak tertawa sampai kita itu lupa kewajiban kita, lupa sama Allah, lupa dengan sholat, nongkrong di pos ronda dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Gak ingat sholat, ngobrol kalau gitu, kakak ngobrol kalau gitu, tertawa, terbahak-bahak. Yang model begitu tuh, itu haram. Dan itu dianggap disiksa Allah. Yang kedua, tertawa yang menghina. Dia tertawa tapi dalam rangka menghina. Kita pasti bisa baca kan, tertawanya seseorang ini tertawa karena ramah, tertawa karena menghina. Kita bisa tahu kan, Pak? Bisa kebaca. Nah, ketika orang tertawa dalam rangka menghina, itu juga haram. Dan itu akan diancam dengan 10 macam siksaan. Tertawa terbahak-bahak, contohnya apa? Nonton lawakan. Bapak senang nonton komedi ya? Senang ya? Ketawa sampai lupa sama Allah, lupa kewajiban sebagai seorang mukmin. Ini yang diancam. Kalau tertawa dalam rangka bersyukur, tertawa dalam rangka ramah, tertawa dalam rangka ilmu, itu boleh. Apakah Rasulullah nggak pernah bercanda sampai tertawa? Pernah. Rasulullah pernah bercanda. Dan Rasulullah itu orang yang paling romantis dengan istri-istrinya, suka bercanda. Bercanda, apalagi digambarkan dalam sejarah itu Rasulullah itu bercanda masjidnya Aisyah. Jadi budak-budakan. Jadi Aisyah itu naik ke umur Rasulullah sama saya kecil saat itu. Budak-budakan bercanda, tertawa boleh. Kalau dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita bisa bedakan. Jadi tidak semua tertawa. Jadi tertawa dalam rangka ramah itu ya. Berbeda dengan senyum. Ya, makanya di sini senyum dengan tertawa itu beda, Pak. Kalau senyum itu memang dianjurkan di dalam agama Islam, maka disebut sebagai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka
senyummu terhadap saudaramu itu saudara. Ketemu istri senyum, jangan maju Pak. Pulang kerja ketemu istri malah lebih banget. Nah, senyum. Masa sama orang lain ramah sama istri malah kesel dulu aja. Salah itu kebalik. Istri ketemu suami, Bu, seneng apa kesel? Senyum sedekah. Senyum, apa udah pulang? Mau makan apa saya bersihin air? Itu pun dianjurkan sih. Jadi konsep awalnya berbicaralah yang baik. Kalau nggak bisa berbicara, iya, itu konsep awal. Berbicaralah yang baik. Kalau nggak bisa berbuat bicara baik, ya diam. Dan diamnya itu juga diam yang baik. Jangan diam tapi ngeselin. Ada nggak orang diam tapi ngeselin? Ada nggak Pak? Ya. Kita lihat orang diam, sama-sama diam, Bapak sama baca. Ini orang diam tapi ngeselin. Ini orang diam tapi tetap kelihatan ramahnya. Jadi sama-sama diam itu beda Pak. Makanya berbicaralah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diamnya juga baik. Begitu juga dianjurkan kita tersenyum oleh Rasulullah, suruh bersenyum. Senyum yang apa? Senyum yang baik. Karena senyum juga ada yang ngeselin Pak. Ada nggak senyum yang ngeselin? Ini kayaknya kedelek banget gitu. Ada kan? Begitu juga tertawa. Tertawa itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Satu hati Pak, melalaikan kita dari Allah, melalaikan kewajiban kita. Atau tertawa dalam rangka menghina atau melecehkan orang lain. Tertawain biasanya. Tertawa. Nah, ini yang nggak boleh. Makanya ini diajarkan. Apa ancamannya? 10 siksaan tersebut. Yang pertama, yamutu qalbuhu, dikhawatirkan yamutu mati qalbuhu, yaitu hatinya. Orang yang banyak tertawa tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa syariat yang dibenarkan syariat, tertawa lama kemudian tapi guling-guling sendirian Pak. Itu lama-lama hatinya mati Pak. Hati itu kalau mati, bukan terus mati terus sudah bergerak, enggak. Hati itu kalau mati keras. Hati yang keras itu satu, tidak bisa menerima nasihat. Bapak punya anak, bercanda luar biasa. Bocah seperti itu kelihatannya aktif, bagus, tapi kalau kebahasan hatinya lama-lama keras. Bapak nasihatin, gak mau apa-apa. Nah, waktunya ngaji enggak, tetap ada bercanda terus dengan ngaji. Nah, waktunya sholat tidak bisa sholat. Mati hatinya, keras nasihatnya tidak bisa. Yang kedua, susah menerima hidayah dari Allah. Dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, bahkan diruqyah sekalipun susah. Kalau hati sudah terlanjur keras. Dan yang ketiga, susah menerima ilmu. Bocah kalau banyak bercandanya, susah menerima ilmunya Pak. Betul. Belajarnya susah, nangkep pelajaran susah, bercanda mulu. Ngaji ya gak paham-paham, sekolah ya gak paham-paham. Itu ciri-ciri hati yang. Makanya kita bisa ukur hati kita ini hati yang hidup apa yang mati. Lihat 3 perkara itu. Kalau dinasihatin orang kok bawahnya tersinggung, berarti hati kita mati. Bapak seorang suami dinasihatin, istrinya malah marah. Ada suami seperti itu Pak? Ada? Dinasihatin istrinya baik-baik padahal marah, tersinggung. Gila dinasihatin istri
tetangga loh, mampu-mampu. Ada sampai bikin kembali. Kembali-balik gitu ya. Padahal sama sehatnya. Ini hati kita keras. Itu nanti kalau hati sudah mati Pak, nanti dihantam lagi Pak. Hati kalau sudah mati, yakhruju minad dunya bi ghairi, dikhawatirkan nanti dia keluar dari kolong dunia ini tidak membawa kerasannya. Dinasihati benar-benar diketawakan. Dengan pengajian diketawakan. Gue lebih senang kiai yang banyak ketawa apa kiai yang ngaji serius. Ya jadi kiai ceramah yang banyak ketawa kan? Boleh ketawa, yang penting ada ilmunya. Terus jangan kebanyakan. Kiai mau melawak dari awal sampai akhir. Saya jamin bapak ibu pulang dari pengajian, coba ditanya bahasa apa tadi? Pokoknya lucu banget ya. Pakai begitu ya kan? Lucu. Ilmunya tuh gak ada yang nempel, gak ada yang nempel. Ini bahayanya. Dan itu bukti juga banyak. Bila kiai yang serius, katanya bosenin. Makanya dia ngaji, itu dengan serius, ketawa boleh, sedikit aja. Yang kedua, ancamannya wa yadhhabul ma'u min wajhihi. Wa yadhhabu, akan hilang al-ma'u, air, min wajhihi, dari wajahnya. Artinya apa? Air mukanya hilang. Ada kan istilah air muka Pak? Air muka itu artinya wajahnya itu nggak ada anjir-anjirnya Pak, nggak ada anjir-anjirnya, nggak ada sedep-sedepnya. Sedep itu gimana ya bahasanya? Dilihat tuh enak, orang tuh kalau sedep, kalau wajahnya sedep, air mukanya bagus, dilihatnya tuh enak, betul. Tapi kalau air mukanya udah nggak ada, air mukanya jelek, kita melihatnya itu berkedip. Dan itu kelihatan gitu. Makanya sebenarnya air muka itu tidak bisa direkayasa dengan kosmetik, itu nggak bisa. Air muka itu lahir dari hati. Kalau hatinya bagus, air mukanya bagus, enak dilihat. Walaupun katanya pesek, namanya pesek, tetap aja dilihatnya itu enak. Kalau bahasa kamu lupi, enak dipandang. Walaupun pesek, ya gitu. Ada loh Pak, wanita itu cantik kelihatannya, hidungnya mancung, kulitnya kuning, rasa gitu. Sekilas kayaknya cantik, begitu kita ngobrol 2 menit, 3 menit, bosan itu Pak. Air mukanya kan ada. Tapi ada orang yang kelihatannya nggak cantik, kelihatannya nggak ganteng, tapi begitu ngobrol 3 menit, 5 menit itu dia enak ya. Air mukanya enak. Bapak bertamu ke rumah, tuan rumahnya air mukanya jelek, pasti bapak pengen buru-buru pamit, nggak enakin, nggak ada ramah-ramahnya, nggak ada basa-basi. Makanya orang yang sebanyak tertawa justru air mukanya itu hilang. Sehingga kalau air muka udah hilang, di situ berarti cahaya hatinya padam. Karena wajah itu pantulan dari hati. Kalau hatinya terang, lagi bahagia nih papanya, wajah kelihatannya dia bahagia. Kalau hatinya kalut, ya wajah kelihatan kalut dan cemas. Jadi wajah itu pantulan hati kita. Kalau hatinya sudah mati, sudah padam,
Salah satu menjaga hati, jangan tertawa berlebihan. Rasulullah, para ulama ngajarin Pak, Imam Ghazali juga ngajarin, kalau tertawa jangan lebih dari 3 kali. Bu, kalau tertawa jangan lebih dari begini kalau tertawa. Udah gitu doang. Berapa kali itu? 2. Kalau mau tambah maksimal 3. Udah. Ini enggak, panjang gitu. Terus, udah gitu aja udah. Jangan malah kayak sohimah. Bukan sohimah. Iya. Tertawa udah begitu Pak. Tertawa terbahak-bahak, terkesan dipaksakan. Ya itu sohimah ketawa, kayaknya maksain tuh. Nggak natural. Ya, saya kasih contoh yang begitu saja. Yang natural ketawa. Terus kalau ketawa, ngajak-ngajak jangan sendirian. Bahaya. Pak, kalau istri Bapak udah tertawa sendirian, segera cari obat. Ya. Jangan malas terus, saya membahagia terus. Apa itu tertawa sendirian. Kalau tertawa. Yang berikutnya, wa yashmutu bihi syaitan. Wa yashmutu ay yufarriqu, merasa girang bihi dengan orang yang tertawa berlebihan tadi, asyaitan yaitu syaitan. Orang tertawa sampai sedikit itu syaitan itu bilang. Kenapa syaitan bilang? Karena syaitan itu senang lihat orang yang lalai dari Tuhan, lalai dari kewajibannya gara-gara kebanyakan kalau tertawa udah begini lagi ngaji, nggak tahu sering tertawa, udah itu malah masalah, malah ada pahala. Ini yang dihati-hati. Syaitan itu bilang, makanya kenapa para ulama ajarin 1, kalau tertawa maksimal 3, dan lebih dari 3. Yang kedua, kalau tertawa ditutupin mulutnya. Kalau tertawa ditutup, cantik-cantik pakai make up, begitu tertawa dan ditutup nyelip itu kampung begini. Kan gak asik, udah kelihatan cantik, ternyata dibikinnya nyelip kampung, kabin. Bahkan Rasulullah itu sekali Rasulullah itu pernah tertawa sampai giginya kelihatan. Itu cuma sekali dalam hidup. Apakah Rasulullah kecil? Enggak, Rasulullah lebih banyak senyum daripada tertawa. Tertawa itu sekali-kalinya itu giginya kelihatan. Itu sekali seumur hidup kita kakak-kakak giginya. Jadi pilihannya senyum. Kalau pengen tertawa silakan. Itu tadi salah satu bisa sampaikan. Diam boleh, tapi diam yang baik, diam yang ramah, jangan diam manyun, jangan diam malah nyebelin. Ramah, enak. Yang berikutnya termasuk saya sendiri. Saya itu sudah hampir selalu datang tamu. Setiap tamu itu air mukanya beda-beda. Selalu saya tandain nih tamu ini gak beres. Gak beres maksudnya energinya jelek. Kalau energinya jelek tuh Pak, saya juga betah ngobrol sama orang. Begitu sudah paham Bu, paham, udah silakan dibawa pulang ya. Buru-buru saya suruh pulang. Gak enak air mukanya. Bawaannya malah kita gak nyaman. Yang penting kadarnya udah kesampaian, sudah. Itu bisa membaca ya. Yang berikutnya siksaan Allah adalah wa yaqdur 'alaihi rahmah. Wa yaqdur dan menjadi benci, godok, marah, benci alaihi terhadap orang tersebut yang ketawanya berlebihan. Siapa yang benci, yang marah? Ar-Rahman, Allah yang
susah menemukan khusyuk. Sholatnya ngeblank dulu. Yang kedua, orang yang banyak tertawa sampai berlebihan seperti itu, doanya susah diijabah Allah. Kenapa? Ya karena itu tadi orang yang banyak ketawa, hatinya mati, Pak. Doanya itu tidak dijabah. Makanya Bapak, ulama-ulama dulu sedikit tertawa, lebih banyak senyum, lebih banyak diam yang ramah. Doanya mustajab. Seperti contoh, dulu di daerah Kudus, Pak, ada ulama yang terkenal doanya mustajab. Namanya Bayai Ahmad Bashir. Bayai Ahmad Bashir. Itu julukan beliau itu Shahibul Mujiz, orang yang ahli memberikan ijazah-ijazah. Beliau terkenal doanya mustajab. Beliau itu nggak pernah namanya manyun, merenggut, itu nggak pernah. Dari abah saya tuh murid beliau, sampai ke saya masih ngaji sama beliau. Puluhan tahun dari generasi abah saya sampai saya. Kata abah saya sama, Mbah Bashir itu nggak pernah wajahnya kelihatan merenggut, nggak pernah. Apalagi kalau kelihatan marah, nggak pernah. Wajahnya itu kayak orang mesem, kayak mukanya tuh kayak. Itu doanya mustajab. Sebaliknya kalau orang pembawanya merenggut mulu, grundel mulu bawaannya, orang seperti itu doanya nggak mustajab. Makanya Bu, kalau pengen doa yang dijabah Allah, perbanyak senyum, perbanyak senyum, yang ramah sama siapa. Tapi kalau budel mulu, doanya nggak mustajab. Malah takutnya kalau ada malaikat lewat, dicabut nyawa kita. Kata malaikat, budel mulu, udah gua cabut aja nyawa, selesai. Dikasih hidup kok meluluh mulu kerjaannya. Malaikat udah kesel dan begitu Pak, cabut sekalian. Makanya kalau yang mustajab, doanya jadi orang yang ramah dicintai Allah. Orang yang banyak tertawa dibenci oleh Allah. Ini bedakan antara ramah dengan tertawa. Yang berikutnya, siksaan berikutnya, wa yunaqashu bihi yaumal qiyamah. Wa yunaqashu, dan akan disidang. Yunaqashu kalau dalam bahasa perkuliahan itu munaqasah. Itu disidang. Bihi karena sudah tertawa itu yaumul qiyamah, besok di hari kiamat. Kenapa disidang? Kenapa kamu kok tertawa mulu sampai kamu melalaikan diriku dan ku, kata terus disidang. Nah, sidang di akhirat itu bagian dari siksaan. Orang-orang udah pada selesai disidang, kita masih disidang cuma gara-gara tertawa yang belum. Makanya Bapak Ibu, kita itu memang butuh hiburan, tapi carilah hiburan yang tidak membuat kita lalai. Jangan. Kalau sampai kita lalai, kita merasa terhibur, bisa tertawa tapi lalai, itu menjadi ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga sama Bapak Ibu, butuh hiburan. Rasulullah itu kalau lagi kuda, namanya manusia, ada sisi kemanusiaan. Rasulullah itu pernah kuda. Kalau lagi kuda, Rasulullah panggil itu Abdurrahman bin Auf dipanggil. Untuk apa? Untuk membacakan Al-Quran. Karena Abdurrahman itu terkenal suaranya bagus. Kalau ngaji itu enak. Jika Rasulullah kalau udah dengar suara dia ngaji, Rasulullah itu terhibur. Nah kalau sudah merasa cukup, ya cukup, jadi cukup. Itu Rasulullah merasa senang. Bapak Ibu silakan cari hiburan. Yang penting halal. Jangan membuat kita lalai. Nah kadang-kadang itu santri Pak, habis pada setoran hafalan, itu pada main bola, itu di depan Masjid Al-Barakah. Itu saya biarkan Pak. Karena mereka butuh
hiburan itu tidak haram, nggak apa-apa. Saya batasi main bola, ntar 2:30 selesai ya. Silakan. Bapak juga butuh hiburan. Makanya saya, termasuk saya juga butuh hiburan. Hiburan saya apa? Ya ngopi Pak. Ngopi sama. Makanya kalau ada orang bilang, udah lah, kalau usah ngopi, nggak usah ngopi, saya bingung Pak, nyari hiburannya apa? Saya nonton dangdut di Ketawa Koli, saya mancing di Ketawa Bangani, dan mancing juga. Hiburan saya itu cuma ngopi sama rokok. Ini ngaji selesai, lanjut ngaji nanti tafsir. Di tafsir istirahat saya di rumah, lanjutin ngopi sama rokok, nanti tidur. Besok ngaji lagi, hiburan dulu. Mau ngapain? Menjengin perempuan, curiga mau. Jadi orang butuh hiburan, yang penting halal. Silahkan ada hiburan, yang halal. Itu nanya itu kayak lanjutan yang 3 minggu lalu tuh berkaitan dengan mandi tobat sama sholat tobat itu waktu-waktunya itu Pak bebas bisa sekali mandi junub atau gimana itu kayak boleh begitu ya. Kalau sholat tobatnya ya bisa sholat tobat gitu ya. Kalau misalnya habis asar boleh apa itu? Boleh. Gitu ya. Soalnya seumur hidup saya belum pernah melaksanakan itu kayak. Kenapa? Merasa tidak punya dosa. Biasanya saya masalah astagfirullahaladzim itu mungkin biasa aja cukup gitu. Saya dilatih. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Dibarengkan seperti tadi Jumat ya, sekalian niat mandi Jumat, nanti dirapel 3 juga boleh. Mandi Jumat, mandi taubat, mandi jenazah. Boleh. Begitu. Nanti di situ sholat bunga, siap-siap sholat masjid. Seminggu sekali. Kalau manusia dikatakan sudah mati hatinya masih bisa diperbaiki ya? Masih bisa kalau dia ada kesadaran ingin berubah. Masih bisa. Kalau dia yang bersangkutan nih ada kesadaran ingin berubah. Kalau dia udah nggak ada kesadaran ingin berubah, kita nggak bisa nolong. Beda dengan orang kena penyakit gangguan jin, beda. Kalau gangguan jin bisa kita tolong, tapi kalau hati yang mati kita nggak bisa. Kecuali dia tergerak hatinya pengen berubah, nah itu nggak bisa. Begitu. Ya kita paling sebatas bisa mendoakan semoga dia berubah, tapi dengan kesadarannya sendiri. Dipaksa tuh nggak bisa kalau kita mati. Dipaksa dirayu nggak bisa. Rumah mana yang sholat nggak bisa. Tapi kalau satu saat kalau mendaki, di usia 60 baru tergerak hatinya. Tahu-tahu ngaji, ada kan yang udah begitu Pak? Banyak deh. Kita hanya bisa berdoa. Begitu Bu ya, bisa saya ikut. Wa yu'ridu anhu an-nabiyyu yawmal qiyamah. Wah, ini yang paling bahaya. Wa yu'ridu anhu, dan Allah berpaling, dan wa yu'ridu, dan berpaling anhu dari orang tersebut. Siapa yang berpaling? An-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah, itu jadi Rasul nggak mau noleh. Rasul nggak mau melihat orang yang waktu hidupnya terlalu full kerjaannya, canggih mulu sampai nggak ingat Allah, nggak ingat sholat. Rasul itu noleh tidak mau melihat Allah berpaling. Itu artinya apa? Berarti orang itu tidak diakui sebagai umatnya, tidak mendapatkan syafaatnya. Ini naudzubillah. Silahkan yang dibuka, tapi yang amal jangan berlebihan. Ini membuat
Tiap ada lampu tembak, cari dia. Oh, di pasir putih. Ada tirai. Sebenarnya begitu, ngomong-ngomong, sebenarnya begitu, ngomong-ngomong, ketawa-tawa, bahas-bahas, pokoknya banyak-banyak. Kalau udah begitu, Pak, mati. Besok tadi aku supaya Bapak tadi, ini baik. Kamu tembak tujuannya apa sih? Tahu. Kasih tahu, Pak, informasi. Harusnya yang berhak asal tembak itu pengajian dulu, Pak. Nah gini nih, siapa satu namanya itu tembaknya yang itu. Sama satu lain masuk tembak. Oh ada apa lo mau ngaji? Ini enggak, kawan sama dari tadi sama tembak jauh. Selanjutnya wana akuhul malaika. Orang seperti itu akan dilaknat oleh malaikat. Dilaknat itu artinya apa? Didoakan buruk oleh malaikat. Kalau malaikat yang sudah melaknat, tembak urusan cepat. Yang berikutnya wahyu begitu ahlus samawati wal ardi. Dibenci, orang itu dibenci oleh penduduk langit, penduduk bumi. Penduduk langit ya para malaikat, penduduk bumi, manusia, binatang, wali-walinya Allah semua. Dan yang berikutnya, wayang sakul lasyai'in wayaftadihu. Orang yang suka banyak tertawa akan melupakan segala sesuatu. Gampang lupa. Orang pengen hafal Quran, bercanda mulu, gak bakal hafal, Pak. Saya pengalaman mondok di Al-Quran, Pak. Yang sukses itu orang-orang yang pendiam, Pak. Orang hobinya bercanda, tertawa, terus saya punya temen itu ada beberapa. Gak kelar-kelar hafalinnya, Pak. Pagi dihafalin, siang udah lupa. Siang dihafalin lagi, sore udah lupa. Satu juz lantas, juz berikutnya lupa. Yang lupa dibenerin, yang juz pertama lupa lagi. Muter nggak ketemu 30 juz itu. Jadi susahnya menghafal Quran itu menjaga apa? Nah kalau orang yang tertawa banyak bercanda, pasti lupa. Wayansa kullasyai, melupakan segala sesuatu. Jangankan hafal Quran, istrinya jadi lupa. Betul nggak? Gue para suami yang suka nongkrong dari teman ngobrol, punya lupa nggak ke istrinya? Lupa. Duitnya habis di tempat nongkrongan, buat istri nggak ada. Itu banyak orang yang berkata, kita tahu boleh, yang penting sedikit, yang lebih dari. Yang kedua, jangan melalaikan Allah, apalagi sampai meninggalkan Allah. Ya, kalau tertawa jangan sendirian. Ya, Maria.